selamat pagi peserta didik sekalian. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan mengadakan pengenalan tentang kurikulum sekolah dan cara belajar efektif. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa agar proses pengenalan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya awali dengan mengucapkan pengastungkara angayu bagi. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertavo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelum lebih lanjut, mari kita coba mengenal siapa saya. Saya sendiri adalah Dr. Anus Iwayan Sudiana MM, alamat Gunakse, Dawan, Klungkung. Tugas di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung ini adalah guru bimbingan konseling yang sering disebut BK. Baik anak-anak sekalian, untuk mempersingkat waktu karena terbatas kita hanya bisa ketemu 30 menit, saya minta kepada seluruh peserta didik untuk fokus mendengarkan dan memperhatikan pembicaraan kita ini sehingga Anda tidak gagal paham. Baik anak-anak, kita mulai dengan yang pertama, yaitu pengenalan kurikulum. Ada pertanyaan di antara barangkali anak-anak nantinya, apa nama kurikulum yang dipelajari di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung? Nah itu misalnya. Nah kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum SMA tahun 2013. Nah, bagaimana cirinya kurikulum SMA tahun 2013? Itu yang pertama, dalam proses pembelajarannya, ya, itu menentukan adalah kemandirian siswa. Jadi dituntut siswa mampu belajar secara mandiri. Artinya, tidak selalu tergantung kepada guru, tidak selalu tergantung pada buku. Nah, Anda bisa belajar dengan semua sumber yang ada, baik itu di media sosial, kemudian bisa di lingkungan, bisa dengan guru, bisa di perpustakaan. Yang dipentingkan di sini kemandirian siswa, yang dimaksud adalah Anda mampu mempergunakan segala kemampuan, potensi, cara dan kebiasaan Anda untuk menguasai materi pelajaran. Nah, setiap siswa kan punya cara kebiasaan yang berbeda. Ada yang biasa menguasai suatu materi pelajaran dengan cara membaca. Nah, berarti itu visualnya yang lebih kuat. Ada dengan mendengarkan. Jadi dia kemampuan bakat audionya yang lebih kuat. Demikian juga ada yang campuran, di samping membaca, mendengar, ya, dia coba ramu kedua itu untuk menguasai materi pelajaran. Nah itu artinya kemandirian anak-anak. Itu ciri pertama. Nah ciri kedua anak-anak kurikulum 2013 yang kita gunakan ini adalah fleksibilitas. Artinya untuk bisa menguasai satu mata pelajaran atau materi yang diajarkan, anak-anak itu bisa di samping dengan cara dan kebiasaan anak ya sendiri, juga bisa mempergunakan berbagai hal atau metode atau sumber bacaan. Sehingga yang dipentingkan di sini adalah bagaimana cara Anda menguasai satu kompetensi ya, dengan cara Anda sendiri yang kemudian difasilitasi oleh guru-guru. Nah itu fleksibilitas. Kemudian yang ketiga cirinya kurikulum SMA 2013 ini adalah di samping fleksibel adalah komprehensif. Artinya di samping menekankan pada pengetahuan ya, kognitif, juga lebih menyeimbangkan dengan pencapaian satu keterampilan.
dan karakter. Nah itu sikap perilaku. Nah itu yang disebut komprehensif, sehingga ketiga ranah itu menjadi satu acuan untuk kalian kuasai. Ya. Nah itu dari segi ciri dan bagaimana Anda harus mengikutinya. Nah lebih lanjut, apa inti daripada kurikulum 2013 ini? Di sini ada 3 kelompok mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum 2013 ini yang harus kalian kuasai. Ya, yang pertama kelompok wajib A. Itu isi pertama dari kurikulum itu adalah kelompok wajib A yang berisi sejumlah mata pelajaran wajib ini, yaitu mata pelajaran agama dan budi pekerti, kemudian ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada matematika, dan ada sejarah. Nah wajib A ini, kelompok wajib A ini Anda dapatkan dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya. Nah itu harus diikuti, harus dikuasai, dan harus diselesaikan. Tidak boleh ada satupun mata pelajaran wajib A ini tertinggal. Ya, nanti kalau ada yang tidak tuntas, kalian akan tersyaratkan dengan kenaikan kelas itu. Kemudian yang kedua ada kelompok wajib B. Ini juga harus diikuti oleh semua siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 yang berisi mata pelajaran seni budaya, ada pendidikan olahraga dan kesehatan, ya. Kemudian ada kewirausahaan, dan terakhir ada bahasa Bali. Nah itulah mata pelajaran yang termasuk kelompok B. Juga harus diikuti oleh seluruh siswa dan dituntaskan penguasaan kompetensinya. Ya. Itu diberikan dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan yang ketiga ada yang namanya kelompok C, yaitu kelompok peminatan dan lintas minat. Nah, lebih lanjut, mari kita ikuti apa yang dimaksud dengan kelompok peminatan, kelompok C ini. Nah, kelompok C yang menyangkut peminatan dan lintas minat, ini sering bagi kalian atau peserta didik yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan peminatan. Ya, berapa ada jenis peminatan dan apa yang dimaksud dengan lintas minat. Inilah yang perlu Anda ketahui dari kurikulum 2013 SMA Pariwisata Saraswati Klungkung. Ya. Nah, baik, kita akan lihat lebih rinci. Ada 3 ya jenis peminatan yang kita laksanakan dalam kurikulum 2013 ini, yang pelaksanaannya dimulai dari kelas 10. Begitu Anda masuk kelas 10, Anda sudah ditempatkan dalam peminatan yang ada. Yang pertama ada peminatan IPA. Kalau dulu istilahnya dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan namanya jurusan. Nah sekarang diubah menjadi peminatan. Nah, peminatan yang pertama adalah peminatan IPA. Ya. Nah, dalam peminatan IPA ini selain dapat mata pelajaran kelompok A dan kelompok B yang tadi sudah Bapak sampaikan, juga diberikan mata pelajaran khusus untuk IPA. Jadi yang menjadi ciri khas peminatan di IPA itu namanya mata pelajaran khusus IPA, yaitu terdiri dari matematika, kimia, fisika, dan biologi. Nah, itu kalau Anda memilih dan mendapatkan peminatan IPA, itulah ciri khas mata pelajarannya. Itu diberikan dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya. Di samping kelompok A dan kelompok B tadi gitu. Oke, baru ada 1 itu. Yang kedua adalah peminatan IPS. Sama juga dengan yang di atas. Selain dapat mata pelajaran kelompok A dan kelompok B,
juga diberikan mata pelajaran khusus untuk peminatan IPS. Yaitu apa? Ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi, dan ada ekonomi. Ya. Nah, itu ciri khasnya. Kemudian yang ketiga ada peminatan IPB. Sama dengan yang di peminatan IPA dan IPS, selain dapat kelompok A dan kelompok B yang Anda pelajari dari kelas 10 sampai kelas 12, diberikan juga secara khusus di peminatan IPB itu mata pelajaran yang menjadi ciri khas. Apa itu? Ada bahasa dan sastra Indonesia, ada bahasa dan sastra Inggris, ada bahasa dan sastra Jepang, dan antropologi. Ya, inilah yang menjadi ciri khas daripada ketiga mata pelajaran yang ada. Oke. Untuk lintas minat ini ada baiknya kita nanti akan bahas, kita akan sampaikan di part 2.